Politie, zitten blijven, niet bewegen. Halo para bebaners, kembali lagi di channel Circle Film. Kali ini kita akan membahas film hacker layaknya Bjorka yang sangat menarik bagi kaum Hawa dan kaum Adam. Langsung saja gas intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Buddy. Terlihat ia hendak akan memasuki sebuah pangkalan militer angkatan udara dengan penjagaan yang sangat ketat. Buddy alias Sutrisno Joko ini adalah hacker senior yang dimintai oleh militer untuk membantu masalah peretasan. Yang dimana masalah yang ada di pangkalan militer tersebut, dimana semua komputer yang ada di sana lumpuh seketika, dan itu terjadi di setiap hari Rabu tepatnya jam 3 sore. Benar saja, saat waktu menunjukkan jam 3 sore, semua komputer di sana satu persatu mulai mati dan memperlihatkan simbol acungan jari tengah sebagai ciri khas sang peretas. Ini menegaskan memang masalah yang terjadi dikarenakan ulah hacker dengan menggunakan alat pribadinya. Buddy dengan mudah mendeteksi sosok hacker yang meretas sistem di pangkalan tersebut. Ia juga bahkan bisa melacak keberadaan hacker tersebut dengan begitu mudah. Tanpa banyak bacot, Buddy dan sejumlah polisi pun datang menyergap tempat tersebut, dan tak disangka-sangka sosok hacker yang meretas sistem di pangkalan militer tersebut adalah seorang anak perempuan yang sangat jenius dan rajin menabung, kadang-kadang rajin mengaji. Namun awalnya ia tidak mengaku. Anak perempuan berusia 16 tahun itu akhirnya mengakui perbuatannya setelah ia menyadari seorang pria di depannya adalah Buddy, yang dimana Buddy adalah sesosok hacker yang selama ini ia kagumi. Gaat je niks zo werken voor de politie? Hoezo leg jij elke week een vliegbasisplan? Dan ternyata anak perempuan itu bernama Mel. Ia mengaku alasannya melakukan hal itu karena suara kebisingan pesawat jet di pangkalan tersebut telah mengusir banyak anjing laut di pesisir pantai. Mendengar pernyataan tersebut, Buddy pun seolah tidak percaya anak berusia 16 tahun bisa meretas sistem pangkalan militer. Bahkan motifnya pun tak pernah ia temukan sebelumnya. Setelah berakhirnya percakapan tersebut, mereka tampak sudah akrab satu sama lain. Dat is een hoop moeite voor zeehondjes. Singkat cerita, 10 tahun kemudian terlihat Mel kini sudah beranjak dewasa. Ia sedang mendatangi salah satu perusahaan yang bernama Rotremex, perusahaan transformasi yang kini sedang mengembangkan proyek bus terbaru mereka. Ik hoef u niet te vertellen dat infrastructuur... Ia yang beroperasi sebagai seorang programmer ditugaskan untuk mengecek kesiapan dari bus itu, sebuah bus dengan kendali otomatis yang akan segera dirilis oleh perusahaan tersebut. Bus ini telah dibekali sistem yang sangat canggih, termasuk pemindai wajah yang diyakini bisa melindungi keamanan kepada setiap penumpangnya. Di tempat itu kedatangan Mel disam oleh seorang yang bernama Linda. Ia adalah CEO dari perusahaan Rotremex. Mel akan melakukan pemeriksaan piranti lunak sebagai evaluasi sebelum sertifikasi diberikan pada bus tersebut. Eurocode detection? Dari dalam ruang server, Mel pun mulai melakukan pengecekan terhadap seluruh sistem pada bus tersebut untuk memastikan layak atau tidaknya bus tersebut mendapat sertifikasi sesuai standar di Eropa. Mel tidak bekerja sendirian, ia juga mengajak rekannya untuk mengecek ulang dari tempat yang terpisah. Setelah melakukan pengecekan, Mel mendapatkan sebuah kejanggalan di mana terdapat sebuah saluran yang digunakan untuk memindahkan data dari Rotremex. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres yang kemudian bisa mengancam Rotremex. Karena hal itu, Mel berinisiatif memasang virus yang digunakan untuk memblokir arus data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di lain tempat, apa yang dilakukan Mel membuat sekelompok orang terlihat panik, yang dimana mereka sedang kerepotan karena saluran sistem yang mereka hubungkan dengan Rotremek telah diblokir, serta dengan munculnya simbol acungan jari tengah sebagai ciri khas yang selalu digunakan Mel. I don't know, this is big, everything is down. It's coming from Rotterdam. Setelah Mel menyelesaikan pekerjaannya, ia menemukan seorang pria untuk berkencan. Pria tersebut bernama Thomas. Ternyata mereka berdua telah dijodohkan oleh teman Mel. Namun tampaknya Thomas bukan tipe Mel. Saat sedang akan melangsungkan dinner, ia pun meninggalkan Thomas begitu saja. Dikarenakan Mel bukan cewek yang rajin main TikTok dan joget-joget tidak jelas seperti cewek pada umumnya saat ini, Mel adalah tipe orang yang produktif sehingga tetap melakukan kebiasaannya, yaitu melakukan peretasan, karena hal ini yang menjadi hobinya sejak kecil. Ia tidak melakukannya sendirian, ia melakukan peretasan bersama teman-teman sesama hackernya. Kedua temannya itu bernama Jay dan Eugene. Uniknya, mereka melakukan peretasan bukan untuk keuntungan mereka pribadi. Mereka melakukan hal itu untuk kepentingan bersama yang akan bisa berdampak baik. Great work, guys. Seperti apa yang mereka lakukan di malam itu, mereka meretas salah satu perusahaan yang kabarnya perusahaan tersebut selalu membuang limbah beracun di sungai. Selain melakukan peretasan, mereka juga melakukan pengosongan kartu kredit dan dompet kripto dari perusahaan tersebut, kemudian dialihkan ke badan amal. Setelah mereka selesai melakukan aksinya, Mel seperti biasa meninggalkan simbol ciri khasnya di komputer targetnya seperti apa yang ia lakukan sebelumnya. Empty these credit cards and send this crypto. Pada saat ia akan tertidur, Mel terkejut mendengar bunyi alarm di rumahnya. Ia yang mencoba mengecek kondisi di depan pintu rumahnya, ia melihat dua orang misterius yang sedang berusaha membuka pintunya. Tidak hanya itu, kedua pria tersebut juga dibekali senjata api dan tengah mengincar Mel. Menyadari dirinya sedang dalam bahaya, Mel berlari kabur menyelamatkan diri dari kejaran dua pria tersebut, dan akhirnya Mel bisa menghindari dari kedua pria tersebut. Di tempat lain, sekelompok orang tiba-tiba dibuat panik karena seketika komputer mereka tidak bisa digunakan, bersama dengan munculnya simbol acungan jari tengah yang seolah menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang selama ini berusaha mencuri data dari perusahaan Rotromax. Terlihat seorang pria yang memimpin komplotan itu sedang menelpon anak buahnya untuk kembali memburu Mel dengan cara lain, yaitu dengan metode Deepak, yang dimana mereka melakukan pemindahan wajah Mel dan mereka menggunakan untuk memanipulasi video penembakan, yang dimana seolah-olah Mel lah yang menjadi pelaku penembakan tersebut. Karena merasa terancam, Mel pun datang ke kantor polisi untuk menceritakan kejadian yang ia alami. Ia pun disambut oleh seorang detektif yang bernama Dries. Namun Mel tidak bisa menceritakan alasan dibalik kejadian itu karena ia tidak mungkin menceritakan tindakan peretasan yang selama ini ia sudah lakukan. Tak disangka dua pria yang memburunya tadi terlihat juga mendatangi kantor polisi. Bahkan mereka terlihat sangat akrab dengan petugas di sana. Mel pun semakin panik ketika ia melihat adanya bukti peretasan yang pernah dilakukan, sama seperti kertas-kertas yang sempat ia tempelkan di rumahnya. Karena merasa dirinya terancam, Mel memilih menyelinap kabur keluar dari kantor polisi tersebut. Mel yang bingung dan tak tahu arah lalu mendatangi Thomas dan menghubungi Jay untuk menceritakan masalahnya. Namun tak disangka-sangka, kedua pria misterius itu sudah berada di depan rumah Thomas. Kedua pria tersebut menembaki mereka. Hal itu yang membuat mereka berdua kabur dari rumah tersebut. Dalam kondisi yang sulit, Mel juga bahkan melihat wajahnya yang terpampang di banyak berita media yang membuat video aksi penembakan yang dilakukannya.
Namun Mel yang merasa tidak pernah melakukan hal tersebut menyadari bahwa video itu adalah video hasil editan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tengah memburunya. Menyadari dirinya sedang menjadi incaran serius, ia kembali menghubungi Jae dan Ji-yoon. Mel meyakini bahwa sekelompok orang yang mengincarnya adalah sekelompok orang yang ingin mencuri data pada perusahaan Rotremax. Sepertinya mereka tak terima dengan pemblokiran sistem yang telah Mel lakukan terhadap kelompok tersebut. Mel, this video, what's going on? Karena hal itu, Jae menyarankan Mel meminta bantuan pada Buddy. Di tempat lain, Dres bersama rekan polisinya terlihat mendatangi kantor Rotremax untuk meminta keterangan dari Linda. Ia menjelaskan gangguan yang dialami oleh Rotremax tempo hari dianggap sebagai bug biasa. Dan hal itu telah disampaikan Linda kepada perusahaan mitranya yang bernama Xiaoming. Perusahaan asal Tiongkok itulah yang selama ini berperan mengendalikan sistem operasi dan perangkat lunak di Retromax. Het is een onderdeel van ons onderzoek. Nee, voor nu even niet. Scene berpindah kembali ke Mel yang sedang khawatir dengan apa yang dialaminya. Tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari orang yang tidak ia kenali. Pria yang memperkenalkan dirinya dengan nama Rogers meminta Mel menyerahkan file ekskripsi dari program yang sempat ia tanamkan pada perusahaan Rotremax. Way to finish our business, or we can end this. Ia juga memberikan penawaran akan menyelesaikan masalah video penembakan Mel apabila Mel mau menyerahkan file ekskripsi kepada dirinya. Di situ kita bisa mengetahui bahwa Roger lah pemimpin dari sindikat tersebut. Roger juga mengancam Thomas agar mau membujuk Mel untuk menyerahkan file tersebut. Lalu perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi. Thomas yang khawatir dengan keselamatan mereka terus saja memaksa Mel agar mau menyerahkan file tersebut kepada Roger. Namun Mel ragu karena Mel berpikir seseorang seperti Roger tidak akan mungkin menepati janjinya yang mungkin saja mereka berdua akan dihabisi begitu saja. Mel bersikeras tidak akan menyerahkan enskripsinya. Namun enskripsi tersebut akan Mel jadikan satu-satunya jaminan agar mereka tetap hidup. Di lain tempat terlihat Dres yang sedang memperlihatkan temuan barunya yang dimana ternyata korban penembakan itu merupakan seorang tunawisma dan pecandu narkoba. Korban juga diketahui memiliki banyak catatan kriminal karena aksi pencurian yang korban lakukan. Dit kwam ook nog binnen. Mengetahui fakta tersebut, Dres dan rekannya mencurigai adanya sosok di balik aksi penembakan tersebut, di mana sosok itulah yang menandai korban dengan setelan jas yang rapi serta membuatkan identitas baru seolah-olah selama ini korban adalah seorang hacker. Ze stelen die motor. Ja, en Dari alamat yang diberi Jae, terlihat Thomas dan Mel berhasil ke tempat tujuan. Mereka berdua sudah terlihat akrab dan Mel menceritakan mengenai masa lalunya yang dimana dulunya ia dan teman-teman hacker lainnya selalu berseberangan dengan hacker jahat. Mereka menyebutnya cracker. Mereka kerap kali mengambil kembali uang yang telah dia curi oleh para cracker dan mengembalikan kepada pemiliknya. Aksi tersebut mereka lakukan sebagai upaya dalam menegakkan kebenaran dan tak jarang pula mereka melaporkan aksi jahat para cracker kepada polisi. Di sini Mel menceritakan kekecewaannya pada Buddy yang dimana uang yang telah mereka rebut dari para hacker jahat telah diambil sendiri oleh Buddy. Hal ini yang membuat Mel kesal dan melaporkan Buddy hingga ia menjadi buronan Interpol. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi bertemu dengan Buddy. sport. Die gas Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang ternyata di dalamnya adalah Buddy. Mereka pun diajak untuk pergi ke tempat persembunyian Buddy. Setibanya di sana, Mel langsung memperlihatkan sumber kode yang selama ini terus berusaha membobol sistem Retromax. zag ik opeens dit. Hoi. Tja, Ia mengatakan kode itu sangat rapi dan tersembunyi hingga ia memutuskan untuk memblokirnya menggunakan sebuah virus Trojan.
Dengan kecerdikan Buddy, aksi pencurian data pada sistem Rotramax akhirnya mulai terkuak. Ia menyebutnya hal ini adalah ulah dari perusahaan Xiaoming karena menurutnya kode yang dibuat oleh hacker tersebut cenderung sama dengan kode-kode yang ada di situs Xiaoming, yang dimana kita tahu Xiaoming adalah perusahaan multinasional asal Tiongkok yang telah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Karena hal tersebut akan menyulitkan Mel untuk melawan perusahaan sekelas Xiaoming. Dankjewel. Selain pemanfaatan pemindahan wajah, perusahaan tersebut sudah mampu mengakses seluruh data pribadi setiap orang, mulai dari rekening bank, biaya hidup, data medis, dan data penting lainnya bisa mereka dapatkan dengan sangat We mudah. hebben het hierover gehad. Niet iedereen snapt wat daar staat. Die hacker. Medische gegevens en al die gegevens die worden Karena hal itu, Mel langsung menghubungi Dress yang seorang detektif. Ia menceritakan aksi-aksi curang yang telah dilakukan oleh perusahaan Xiaoming. Namun tampaknya Dress bukan begitu paham mengenai apa yang dibicarakan Mel. Karena kesal, Mel langsung mengakhiri panggilan tersebut. Begrijp het niet. Jezus, fucking irritante gast. Kemudian Dress berinisiatif melacak keberadaan dari panggilan telepon Mel, akan tetapi dia tidak bisa menemukan titik lokasi dari panggilan itu. Justru Roger yang selama ini mengawasi gerak-gerik Mel malah bisa menemukan lokasi dari sinyal ponsel tersebut. Keesokan harinya, Mel yang menyadari editan video penembakan dibuat dari rekaman hasil pemindaian wajah dari kamera bus, akhirnya membuat Mel kembali ingin mendatangi perusahaan Retromax. Karena Thomas tidak setuju akan hal itu, sempat terjadi drama perdebatan saat Mel ingin bergegas meninggalkan tempat tersebut. Anak buah Roger sudah berada di sana dan menjebol paksa pintu tempat tersebut. Saat Buddy akan mengamankan data penting dari komputernya, ia terlebih dahulu terkena tembakan dari Roger yang membuatnya tewas seketika. Sementara Mel dan Thomas berhasil kabur, mereka harus terlibat kejar-kejaran dengan komplotan Roger. Mereka pun berhasil kabur melalui jalan berlumpur di hutan, sementara mobil Roger dan anak buahnya terjebak oleh gumpalan lumpur di sana. Di kantor Retromax terlihat Linda sedang disibukkan dengan persiapan peluncuran busnya. Ia ditelepon oleh Chen, yaitu petinggi dari Xiaoming. Di sana Linda tidak mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan perangkat lunak pada Retromax. Karena berulang kali polisi datang menemuinya, Linda pun kesal dan mempertanyakan lagi mengenai keamanan bus Swakomudi yang sebentar lagi akan diluncurkan oleh Retromax, termasuk dengan keterlibatan Mel. Namun Roger yang tiba-tiba masuk ke dalam panggilan video itu seketika mengancam Linda untuk tetap melakukan pekerjaannya dengan meluncurkan bus Retromax pada hari yang sudah ditentukan. Roger juga mengancam keselamatan Mel jika berani memutuskan kerjasama dengan perusahaan Xiaoming. Kemudian diperlihatkan Mel yang tidak percaya dengan kematian Buddy malah mendapatkan Thomas yang diam-diam menghubungi pihak kepolisian. Karena hal itu, Mel pun marah dan terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Ze pakken me niet. Mel, pakken ze niet. Maar ik ben er ook, hè? Mel yang kesal memutuskan untuk pergi sendiri ke Retromax dan tidak ingin melibatkan Thomas lagi dalam kasus ini. Sementara itu Thomas yang sendirian sudah didatangi oleh pihak kepolisian termasuk Dress. Di tempat lain di kantor Retromax, di sana sudah terlihat kerumunan acara peluncuran bus Swakomudi. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Mel untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan server Retromax. Saat ia sedang mencari data, Mel malah dikejutkan dengan kedatangan Roger yang langsung menodongkan senjatanya ke arah Mel. Sambil menodongkan pistol, Roger memaksa Mel untuk melepaskan virus Trojan yang memblokir aksesnya. Namun bukannya ia menuruti perintah Roger, Mel malah mengunci akses Retromax yang membuat Xiaoming tidak akan bisa kembali mengakses server Retromax tersebut. Mel yang mendapatkan Roger yang sedang lengah langsung memanfaatkannya untuk kabur melarikan diri. Meski sempat terlibat kejar-kejaran, pada akhirnya Mel pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di sana yang sudah ada di sana.
Sedangkan Roger yang memilih kabur menyempatkan dirinya ke ruangan server dan menembaki komputer-komputer di sana yang bertujuan untuk menghilangkan barang bukti terkait aksi pencurian data oleh perusahaan Xiaoming, walaupun pada akhirnya Roger berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara itu, bus Wakemudi yang Rotromak luncurkan kini terlihat telah membawa 15 orang penting di dalamnya karena ulah Roger terjadi kebakaran di ruangan server yang berdampak pada perjalanan bus tersebut. Bus yang tanpa kemudi seketika kehilangan kendali dan melaju dengan brutal. Mel yang mengetahui bus yang tengah mengalami gangguan meminta bantuan Jay untuk mengakses sistem kendali bus tersebut untuk mengamankan semua penumpang di dalamnya. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah sebab kerusakan server yang sudah sangat parah mengharuskan mereka untuk menempatkan transceiver ke dalam bus agar bisa terakses dari kejauhan. Seketika Mel dihubungi oleh Thomas yang membawa transceiver di dalam mobilnya Buddy. Di lain itu, jembatan yang menjadi rute bus tersebut diretas oleh anak buah Roger yang membuat jembatan itu terangkat. Sementara Thomas dengan penuh perjuangan berhasil masuk ke dalam bus tersebut, akhirnya bisa memasang transceiver pada bus tersebut yang kemudian bisa diakses oleh Mel. Karena hal itu, mereka bisa menghentikan laju bus tersebut tepat di ujung patahan jembatan itu. Sehingga semua penumpang yang berada di sana berhasil selamat. Kemudian Mel memperlihatkan video asli dari kejadian penembakan yang direkayasa oleh Roger. Ia menjelaskan bahwa wajahnya telah diedit melalui pemindaian wajah pada bus tersebut dan membuat seolah-olah ia yang melakukan penembakan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Mel yang akan meninggalkan Rotromak menyempatkan diri mendatangi Roger dan mengacungkan jari tengah sebagai simbol keberhasilan atas apa yang ia lakukan selama ini. Singkat cerita, setelah apa yang Mel lalui bersama Thomas, mereka kini nampak mulai dekat dan kini menjalin hubungan yang spesial. Mereka yang sedang berkencan di sebuah tempat makan tiba-tiba mendapatkan kiriman video dari Buddy. Buddy menceritakan bahwa ia telah mengantisipasi semua hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi padanya, termasuk kematian, dan ia membuat video tersebut untuk dikirim kepada Mel suatu saat ketika ia sudah meninggal. Di akhir film terlihat hubungan Mel dan Thomas yang semakin mesra dan keduanya sudah saling memahami karakter masing-masing. Thomas yang selama ini sebagai orang yang sangat anti dengan dunia maya terlebih dengan aksi-aksi busuk para hacker kini menyadari dan mendukung apa yang dilakukan oleh Mel dan para hacker. Dan film pun tamat.